Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Untuk saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur pada Tuhan pagi hari ini. Dalam hari-hari minggu-minggu pertama dalam tahun ini, kita ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur pada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan sertai kita semua, dan kita menyerahkan hidup kita dalam tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini bersama-sama. Kita akan berdoa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oh, kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami boleh melewati tahun yang lalu dengan berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini juga Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau menyertai hidup kami, tiap langkah hidup kami dimanapun kami berada. Engkau senantiasa menjadi Immanuel, Allah menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari-hari minggu-minggu depan ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memberkati, menyertai kami semua. Kami serahkan seluruh ibadah ucapan syukur ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Baik hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik dan WL Singer, hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa-Mu dari surga, sehingga pelayanan kami boleh memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Hamba-Mu serahkan untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan, yang beribadah juga Tuhan. Engkau sendiri akan urapi kami semua dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kami boleh pulang dengan satu sukacita dari surga, karena Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Seluruh kegiatan pada hari ini, baik KU2, baik Fikis, The Flame, T4C, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan konter mereka Tuhan, tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom saudara, selamat pagi. Rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini, amin. Amin. Bersyukur sekali kita ada di tempat ini, berkumpul bersama saudara-saudara seiman kita untuk memuji Tuhan. Dia Allah, Immanuel, Allah yang selalu berserta bersama-sama dalam hidup kita, amin. Mari saya mau ajak kita mau sama-sama angkat tangan kita satu yuk ke atas. Kita mau mengucap syukur karena kasih setia Tuhan itu ada selalu dalam hidup kita, amin. Mari katakan, bahwasannya untuk selamanya si setianya. Bahwasannya, katakan, bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, mon. Hey.
dahsyat, amin. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Terima kasih Tuhan, berkat dan kasih setiamu selalu ada untuk kami. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama rasaku limpahkan segalanya, amin. Dan kiranya sangat besar bagi. Kedua tangan di atas kepala yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku, amin. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya dengan iman kita katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan berkat-Mu selalu ada untuk kami, karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, amin. Dengan iman kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sangat besar, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman nyanyikan, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Dengan semangat katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang keras Tuhan. Amin. Kita umat Tuhan, kita diberkati karena Allah yang sanggup untuk memberkati kita, amin. Dia Allah yang sangat mengerti segala kehidupan kita. Dia Allah yang mengerti apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan ada rencana yang indah dan rencana yang terbaik untuk kehidupan kita, amin. Mari kita mau mengucap syukur karena Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Apapun segi kehidupan kita, apapun kondisi kehidupan kita, mari kita percaya bahwa Allah adalah Allah Immanuel. Mari kita mau bersyukur pagi hari ini, amin.
kesetiaan-Mu Tuhan. Atas kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Mari kita mau katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita mau bersyukur. Katakan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Semua kami bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kami tahu rancangan-Mu indah Tuhan. Rancangan indahmu Amin. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kaulah Immanuel Tuhan. Mari katakan. Tiada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada. Tak ada lembah
kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Engkau lebih sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Tapi kami tahu juga Engkau lebih tahu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Mari ajar kami untuk kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang hebat. Tempat kami berlindung, tempat kami berharap. Dan Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat damai sejahtera yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih kami mau serahkan semua pujian penyembahan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu Kau disukakan. Kau bersuka cita bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku. Pernahkah saudara bertanya mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman? Bagaimanakah ajaran Alkitab mengenai hal ini? Mari temukan jawabannya dalam Biblical Night melalui seri pengajaran tentang akhir zaman atau eskatologi yang akan dibagi dalam 4 sesi pertemuan. Tanggal 19 Januari 2023, Introduction dengan pokok pembahasan eskatologi global dan individu. Tanggal 16 Februari 2023 dengan pokok pembahasan Second Coming, kedatangan Tuhan. Tanggal 16 Maret 2023 dengan pokok pembahasan Final Judgment atau penghakiman akhir. Dan tanggal 20 April 2023 dengan pokok pembahasan New Heaven and Earth, langit dan bumi yang baru. Semua pertemuan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Jangan lewatkan setiap serinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami boleh memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Kami telah melewati Tuhan tahun 2022 Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Tuhan memimpin kami, Tuhan memelihara kami. Dan kami percaya di tahun 2023 ini Tuhan juga akan menyertai kami. Kami akan semakin kuat mengikuti Engkau Tuhan. Kami tidak sendirian karena Tuhan yang boleh menyertai kami. Dan kami juga memiliki komunitas rohani tempat ini Tuhan yang boleh saling mendukung satu sama lain Bapak. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang boleh menyiapkan hati setiap kami Tuhan yang mendengarkan sehingga kami boleh menjadi pendengar-pendengar Tuhan dan firman itu akan tertanam dalam hati kami dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan sehingga apa yang disampaikan ini semua boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Selamat tahun baru 2023, saya sangat senang sekali bisa berada bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. Saudara percaya bahwa Tuhan menyertai mengurapi kita semua, amin. Saudara percaya bahwa tahun 2023 juga Tuhan akan melimpahi kita dengan berkatnya, dengan penyertaannya, amin saudara. Kemarin saya menyaksikan pertunjukan acara Natal ya. Ada hal yang sangat luar biasa karena kita boleh bersama-sama kembali berkumpul. Lalu kemudian yang kedua yang membuat saya bersyukur itu adalah saya bisa menyaksikan calung ya dengan bodorannya yang khas. Itu udah dari tahun berapa itu ya kita ciri khas dari calung itu ya. Lalu kemudian yang paling membuat saya sangat takjub, yang sangat bersukacita sekali itu pada saat saya menyaksikan
para kaum wanita ya menari bersama-sama. Kalau saudara melihat di situ ada grandma menari bersama-sama dengan kita. Nah, pada waktu saya menyaksikan itu, saudara, saya jujur saya berdoa ya di ujung sana. Saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, biarlah waktu berhenti saat ini juga. Saya katakan begitu, biarlah waktu berhenti saat itu juga. Artinya apa? Artinya pada waktu ini Tuhan, bukannya berarti waktu berhenti lalu kemudian kita nggak maju, enggak. Tapi para grandma, ibu-ibu yang diwakili oleh para ibu yang menari di depan sini, semuanya itu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang tetap sehat, terus seperti itu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin saudara. Doanya mungkin agak sedikit egois ya, tapi saya rindukan bahwa itu terjadi tengah-tengah kita. Kenapa seperti itu? Sekali lagi saudara, karena Rehobot itu adalah sebuah keluarga buat saudara dan buat saya, amin. Rehobot itu sebuah rumah saudara. Rehobot itu bukan tempat ibadah saja yang seperti ini, tempat yang seperti ini di kota Bandung ada banyak. Rehobot itu bukan tempat untuk kita menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan saja. Menikmati pujian penyembahan tempat lain juga bisa banyak. Tapi Rehobot itu adalah rumah. Rumah tempat di mana kita dibentuk karakter kita, rumah di mana kita merasakan kasih persaudaraan, rumah di mana kita dibentuk hati kita ya, yang tadinya keras menjadi hati yang lembut. Itu adalah rumah. Belum tentu Rehobot itu rumah bagi semua orang. Betul ya? Belum tentu kita juga senang-senangnya kita ada di tempat mana itu, entah dimanapun saudara bisa sebutkan. Belum tentu saudara menganggap bahwa itu adalah rumah. Betul ya? Tapi Rehobot itu adalah rumah saudara. Kenapa? Karena kita semua bersama-sama berkumpul di tempat ini dan kita melihat bahwa berpuluh-puluh tahun saudara tertanam di tempat ini dan kita bertumbuh, kita beranak cucu ya di tempat ini dan kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita juga diberkati. Amin saudara, dan saya berharap Rehobot akan seperti itu. Ya, itu buat saya Rehobot seperti itu dan saya percaya saudara juga mengamini. Amin saudara. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala kita, tahun ini adalah tahun di mana kita memiliki visi bahwa kita ini adalah keluarga Allah, saudara. Amazing, we are the family of God. Ya, nah biarlah pada bulan Januari ini kita akan bersama-sama saudara memahami akan nilai-nilai dalam keluarga Allah dan pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari, memahami bersama-sama tentang menaati para pemimpin rohani kita. Saya beri tema pada hari ini adalah Stronger Together. Stronger Together itu artinya apa? Stronger Together itu artinya kita menjadi kuat bersama-sama. Saudara menjadi kuat melangkah untuk tahun 2023 ini tidak seorang diri. Amin. Sekali lagi, tidak seorang diri. Kenapa? Karena ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Lalu kemudian yang kedua, karena saudara memiliki komunitas yang kuat untuk kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Ya nanti kita akan lihat penjelasannya di bagian belakang saudara. Saudara, mari kita buka bersama di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 saudara. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-17 berkata demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu, saudara. Saudara, di dalam terjemahan lain itu dikatakan taatilah pemimpinmu, itu dikatakan bahwa bukan hanya taatilah pemimpinmu, tetapi dikatakan taatilah pemimpin rohanimu. Ya, slide yang berikutnya. Taatilah pemimpin rohanimu, saudara. Oke. Ya. Taatilah pemimpin rohanimu, your spiritual leader. Jadi bukan hanya pemimpin secara, kalau pemimpin itu berarti kita lihat dari kedudukan posisi. Tetapi ini dikatakan bahwa taatilah pemimpin rohanimu. Ya. Saya coba untuk mempelajari dan saya menemukan ada sebuah penjelasan dari sabda.org. Mungkin saudara nanti bisa lihat ya. Di sana terdapat penjelasan mengenai ayat 17 ini. Kurang lebih bunyinya seperti ini saudara. Ayat 17. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tunduk kepada Allah. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tunduk kepada Allah. Dan yang kedua, barulah kita tunduk kepada pemimpin rohani kita
selama mereka pun tunduk kepada Allah. Jadi di dalam penjelasan dari sabda.org seperti itu. Yang pertama kita mesti tunduk kepada Allah. Dan yang kedua kita akan tunduk pada para pemimpin kita selama mereka tunduk kepada Allah. Jadi tunduk atau taat yang dimaksud di sini bukanlah ketaatan buta, saudara. Maksudnya apa? Ketaatan buta itu adalah ketaatan terhadap orang. Ketaatan cuma ngikutin orang, saudara. Bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan kita wajib tunduk pada para pemimpin kita karena kita siapapun di tempat ini, entah para pemimpin atau kita para jemaat, kita harus tunduk kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena gereja bersifat teokratis. Saudara tahu maksudnya apa teokratis? Artinya Allah sendiri yang memimpin. Amin saudara? Allah yang memimpin, lalu Allah sendiri yang menetapkan, Allah sendiri yang memanggil, Allah sendiri yang memilih, memperlengkapi para pemimpin rohani. Dengan tujuan untuk memelihara kita, para jemaat. Gereja itu teokratis. Makanya pada waktu zaman dulu, pada saat bangsa Israel, pada waktu dia belum ada raja, ya apa yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir. Ini saya sampaikan pada waktu doa pagi ya, beberapa waktu yang lalu. Apa yang dilakukan? Allah memimpin dengan tiang awan dan tiang api. Lalu kemudian pada saat bangsa Israel kelaparan, dikirim burung gagak, dikirim roti mana dari surga. Pada saat kehausan, lalu kemudian di padang gurun keluar mata air. Ya, seperti itu kan. Kemudian setelah lama gitu ya, lama bertahun-tahun, Allah ingin untuk memimpin langsung. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel memilih untuk memilih seorang raja pada saat itu. Kenapa? Karena bangsa-bangsa lain kok ada wujud rajanya. Kenapa kok bangsa kita, bangsa Israel kok tidak ada wujud rajanya? Ya. Jadi pada waktu ada seorang raja pada waktu itu bukan inisiatif dari Allah. Allah tuh pada waktu awal ingin memimpin langsung. Nah makanya dikatakan bahwa gereja Tuhan itu bersifat teokratis. Allah sendiri yang memimpin. Allah sendiri yang bertata atas kita, saudara. Ya, bertata atas kita. Nah lalu bagaimana kita tahu bahwa para pemimpin rohani kita pun tunduk kepada Allah? Bagaimana kita tahu? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Amin saudara. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa pemimpin rohani itu bisa para rasul, bisa pemberita Injil, bisa gembala, bisa para pengajar. Di dalam surat Timotius itu dikatakan ada diaken, ada penatua. Jadi para pemimpin rohani kita itu siapa? Dari Bapak Gembala kita, pemimpin yang paling tinggi di gereja kita, lalu kemudian turun para hamba-hamba Tuhan, lalu kemudian setelah itu para ketua komisariat, lalu mungkin yang paling kecil di sini adalah pemimpin rohani, pemimpin siaron kita, ya, pemimpin siaron kita. Saya kalau misalkan pada saat di dalam keseharian saya itu ada 2 nomor yang saya tidak boleh tolak, saudara. Yang pertama itu adalah nomor dari Bapak atau Ibu Gembala. Ya pasti ada sesuatu yang hendak dibicarakan. Nah yang kedua itu adalah nomor dari Bapak Akyu, Bapak Yeskiel. Kalau Bapak Yeskiel telepon itu pasti berkaitan dengan pelayanan kedukaan, diakonia. Dan itu tuh tidak boleh ditolak, nggak boleh dibiarin begitu ya. Itu berarti Bapak Akyu sedang mencari untuk orang-orang yang melayani. Dan nggak boleh saya berkata kepada Bapak Akyu, nah dadakan. Ya nggak bisa begitu, orang namanya dipanggil pulang kan pasti nggak mungkin bilang-bilang ya saudara, betul nggak? Kalau orang yang dipanggil pulang kan, oh nanti minggu depan saya mau dipanggil pulang, kemudian bikin, kan nggak mungkin. Yang namanya meninggal itu pasti Tuhan panggil begitu ya. Pernah beberapa waktu yang lalu itu pernah kami lagi jalan berdua, baru keluar gitu ya dari rumah, kemudian Bapak Akyu telepon, Timo bisa nggak tolong melayani nanti jam 6, pada waktu itu sekitar mungkin jam 4 begitu ya. Jam 4, waduh saya memang baru keluar. Ya mau gak mau harus balik lagi saudara, mempersiapkan diri untuk pelayanan, seperti itu ya. Nah saya pun itu tunduk kepada otoritas ya, orang yang mengurus. Nah ini salah satunya ini saya katakan Bapak Yeskiel ya. Nah saudara, para pemimpin rohani kita itu memiliki fungsi untuk apa? Berjaga-jaga atas jiwa kita. Berjaga-jaga supaya apa?
Berjaga-jaga supaya hidup kita, supaya kita diperlengkapi, kita bertumbuh sebagai murid Kristus, lalu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Berjaga-jaga di sini artinya apa? Berjaga-jaga di sini artinya mengawasi. Berjaga-jaga di sini artinya memperhatikan. Sama seperti kalau kita memiliki seorang bayi, seorang anak kita sakit. Tadi malam anak saya yang kedua tiba-tiba badannya agak panas. Mungkin karena hari liburnya udah selesai, besok mesti masuk sekolah ya. Mungkin seperti itu. Tiba-tiba pas lagi tidur bangun minta makan, padahal udah dikasih makan begitu loh. Kok kenapa tiba-tiba minta makan ya? Apa yang dilakukan oleh mamanya? Mamanya ya, gitu. Apa yang dilakukan oleh mamanya? Ya tidur nggak tenang, diliatin lagi, dipegang lagi badannya. Ini masih panas atau enggak ya? Kemudian kalau goyang sedikit diliatin lagi, dilus-lus, diusap-usap. Kan seperti itu ya. Kalau seorang orang tua terhadap anaknya. Nah, berjaga-jaga saudara. Nah, berjaga-jaga juga terhadap anggota jemaat seperti itu. Ya, tiba-tiba ditanya, gimana kabarnya? Ya mungkin yang tanya adalah koko atau cici yang ada di belakang. Begitu, gimana kok udah lama nggak kelihatan? Ya. Atau tiba-tiba ibu gembala mungkin menanyakan atau bapak gembala, loh kok udah lama nggak kelihatan kemana aja. Ya itu diharapkan ada cerita dari kita. Oh ya kemarin mengalami gini gitu kan, mungkin nggak semua orang tahu apa yang kita alami saudara. Itu berjaga-jaga. Sama seperti di sekolah pun seperti itu. Ya di sekolah. Kalau datang ketua yayasan itu biasanya para pemimpin itu langsung mengeluarkan buku saudara. Ini buku apa? Ini buku kalau ada masalah diceritakan. Kalau ada begitu datang, gimana ada apa? Wah langsung menceritakan masalah. Atau kalau enggak yang kedua permintaan ya tante ya. Permintaan. Mau minta ini itu. Nah kadang-kadang kalau seperti itu nanti dulu, jangan minta-minta dulu, jangan cerita masalah. Saya mau tanya dulu kabarnya apa? Bagaimana kabar kamu gitu loh. Gimana kamu, hidup kamu gimana? Suami atau istri kamu gimana? Anak-anak kayak gimana? Ya. Jadi kita tuh berjaga-jaga atas jiwa begitu ya. Nah, itu fungsi saudara berjaga-jaga atas kita jemaat, para pemimpin rohani seperti itu. Nah, oleh karena itu Ibrani 13 ayat yang ke-17 itu mengatakan begini. Paulus selain mengatakan sebuah perintah untuk menaati para pemimpin rohani, Paulus juga meminta untuk apa? Untuk para jemaat Tuhan mendoakan para pemimpin rohani. Ini ayatnya nyambung saudara. Ya, Ibrani 13 ayat 17 mengatakan tunduklah, taatilah para pemimpin rohanimu. Lalu kemudian di ayat yang ke-18, mari kita buka bersama-sama. Ayat 18 berkata demikian. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi di ayat yang ke-17 katakan seperti apa? Tunduklah, ya, taatilah pemimpin rohanimu. Tapi di ayat 18 berkata berdoalah terus untuk kami. Ya. Taatilah pemimpinmu. Ayat 18 katakan apa? Berdoalah terus untuk kami. Oleh karena itu berdoalah terus untuk kami. Dalam bahasa Inggris itu apabila diterjemahkan kurang lebih bunyinya begini. Dalam bahasa Inggris saudara. Berdoalah untuk kami, supaya kami tetap memiliki kesadaran penuh dan tetap memiliki keinginan yang mendalam untuk hidup tulus. Hidup tetap jujur di dalam segala jalan yang kami tempuh. In every way, dikatakan. Jadi di ayat yang ke-17 katakan, taatilah pemimpin rohanimu. Ayat 18 katakan, berdoalah untuk kami. Para pemimpin rohani. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup tulus, tetap hidup jujur, honorable, dikatakan. Ya, untuk segala jalan yang kami lewati, kami lalui. Ya, jadi saudara, ini menggambarkan hubungan apa sesungguhnya? Ini menggambarkan satu hubungan yang indah. Amin, saudara. Para pemimpin rohani tidak mungkin ada sampai saat ini. Itu kalau tidak ada dukungan dari antara para jemaat. Amin, saudara. Karena kita saling mendoakan, kita saling mendukung satu sama lain. Ya, ini menggambarkan satu hubungan timbal balik, satu hubungan yang saling memperlengkapi, saudara. Ya, satu hubungan yang saling memperlengkapi. Gereja Tuhan, ya saya nggak tahu aturan dari keluarga saudara seperti apa kalau di rumah.
Peranan saudara sebagai seorang ayah seperti apa? Peranan saudara sebagai seorang istri atau anak atau mantu atau sebagai mertua atau sebagai cucu seperti apa? Saya nggak tahu, saudara. Mungkin ada dari antara saudara yang seorang ayah kalau begitu datang nyampe ke rumah yang tadinya ribut rame di rumah tiba-tiba pada jempling semua. Lalu kemudian anak-anak yang tadinya lagi main di luar masuk kamar semua. Lalu kemudian para istri itu kalau pada saat ayah pulang, suami pulang ke rumah itu harus menyediakan hal-hal yang rutin yang harus nggak boleh lupa. Mungkin seperti itu. Yang pertama ada teh panas, yang kedua ada air hangat untuk mandi, ya. Jadi udah dipersiapkan. Terus yang ketiga harus ada makan malam. Jadi kalau seandainya kelupaan satu, wah jadi masalah begitu ya. Suami-suami mungkin akan ngedumel, gimana ini suami pulang kok nggak diurus. Mungkin seperti itu, mungkin saudara ya. Saya tidak mau membahas tentang kebiasaan seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan ini ada hubungan yang sangat indah. Di dalam gereja Tuhan ini ada sebuah hubungan yang sangat indah saudara. Gereja dibangun di atas hubungan yang berlandaskan kasih Kristus. Amin saudara. Dan bukan hanya berlandaskan hubungan yang berlandaskan birokrasi. Birokrasi perlu, tetapi yang enggak ribet. Contohnya apa? Contohnya misalkan saudara ada anak saya datang sama saya. Bilang gini, "Pak, hari ini makan apa?" Ya saya pasti akan jawab sama anak saya, itu bukan urusan papa tuh. Ya tanya mama dong, betul enggak? Karena kan yang urusan dapur, ya pasti para istri ya, gitu, mama gitu yang mengerjakan. Papa mah cuma terima jadi aja asal ada makanan. Mau makanannya apapun juga ya, oke lah dimakan kita bersama-sama. Kalau mau ada request mungkin satu atau 2 hari sebelumnya. Aduh pengen daging, udah lama gak makan daging misalkan. Aduh pengen sayur pakcoy, ya udah lama gak makan sayur pakcoy ya mungkin saya akan minta berapa hari lalu kemudian istri saya akan membelikan. Seperti itu. Aduh pengen dikukus, aduh saya pengen ikan yang dikasih jahe apa segala macam. Ya seperti itu saudara. Nah jadi di rumah tangga kita kan tentu ada beberapa daerah-daerah yang memang masing-masing punya otoritas ya. Urusan dapur itu pasti urusan para istri, para wanita. Ya mungkin kalau untuk urusan kita para pria, suami karena kita kepala keluarga, kita ini yang menafkahi ya, betul nggak? Kita yang menafkahi. Anak-anak itu berarti fungsinya apa? Ya belajar dengan sungguh-sungguh dong. Jangan sampai bikin masalah, betul nggak? Jangan sampai bikin masalah. Jangan nanti ternyata mabal, misalkan seperti itu ya, nilai jelek, ya pasti nanti akan diomelin ya, entah sama papa atau entah sama mamahnya, seperti itu. Jadi masing-masing itu punya fungsi. Nah ada birokrasi tapi birokrasi yang enggak ribet saudara ya, yang enggak kaku gitu. Jadi saudara begini ya, ketaatan kita kepada pemimpin rohani kita itu bukanlah atas dasar takut. Amin saudara, bukanlah atas dasar segan ya. Dan juga bukan berarti bahwa kita menganggap bahwa pemimpin rohani itu selalu benar, enggak seperti itu. Karena di dalam Ibrani 13 ayat 17 dan 18 itu dikatakan bahwa taati betul yang pertama, yang kedua kita juga minta doa para jemaat. Ya. Supaya apa? Supaya kita hidup tetap tulus, kita hidup tetap benar di hadapan Tuhan, sehingga ada interaksi satu dengan yang lain. Amin saudara? Ya, di tengah-tengah keluarga kita pun seperti itu, sama seperti Kristus. Ya. Jadi semuanya itu dibangun di atas dasar kasih. Kristus pada waktu dia di Taman Eden, Adam dan Hawa, saudara, pada waktu dia belum jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang adalah penciptanya, pemimpinnya, apakah Adam dan Hawa pada waktu Tuhan datang ke Taman Eden terus dia menyembah karena ketakutan, seperti itu enggak? Oh Tuhan Allah, seperti itu enggak? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mereka berjalan, ngobrol di Taman Eden. Itu adalah Tuhan yang maha mulia, betul ya? Itu adalah Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, manusia, itu membina hubungan yang begitu erat. Nah, gereja itu harus menggambarkan hubungan yang seperti itu. Amin saudara? Gereja itu dibangun, oleh karena itu gereja dibangun di atas dasar kasih, saudara. Di atas dasar kasih. Nah, kalau saudara ingin merasakan hubungan yang indah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tertanam saudara. Amin. Libatkan diri kita terlibat di dalam keluarga Allah di tempat ini saudara. Ikuti pelajaran-pelajaran rohani yang diadakan
di sini. Ikuti doa pagi. Kenapa doa pagi? Karena di dalam doa pagi nama kita disebut, saudara. Diaminkan oleh Bapak Gembala dan para hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang menghadiri doa pagi. Doa pagi sekarang jauh lebih simpel dan waktunya juga tidak tiap hari. Dulu doa pagi kita waktu tiap hari ya, betul ya? Kok ya? Dulu tiap hari doa pagi, jam 5. Jadi semua kita yang mau ikutan doa pagi, wah itu benar-benar mental, niatnya itu harus benar-benar ini ya. Karena mesti udah bangun dari jam 4, mungkin jam setengah 5 datang, ya minimal mesti ada sikat gigi dulu ya, kalau misalnya nggak mandi. Lalu kemudian ikutan doa pagi. Sekarang doa pagi itu hanya hari baru sampai saat ini, itu hari Sabtu dan hari Senin, jam 5 pagi. Ya kita bisa pakai Zoom, kita persiapkan diri di meja kita atau entah di kamar kita, lalu kemudian kita bisa mengikuti doa pagi, saudara. Di situ nama kita akan disebut berinteraksi dengan para hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan pada waktu itu. Amin saudara. Jadi saudara mari kita libatkan diri, mari kita tertanam supaya kita dapat merasakan hubungan yang indah seperti itu. Saya pada waktu awal, saya agak bergumul pada waktu saya menyiapkan tema firman Tuhan ini saudara. Nah salah satu yang saya gumulkan pada waktu kemarin itu adalah awalnya itu saya ingin membuat sebuah survei. Sebuah survei, saudara. Survei yang singkat saja, cuma satu pertanyaan. Jadi awalnya itu saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota jemaat KU1 khususnya ya. Gitu. Saya ingin bertanya ini, apa yang membuat saudara tertanam di sini? Apa yang membuat saudara bertahun-tahun itu berada di sini, saudara? Saudara sudah berapa tahun? Tahun lalu saya pernah tanyakan ya, ada yang sudah 50-60 tahun. Saudara, ada yang sudah 30 tahun, ada yang udah bertahun-tahun dari semenjak kecil, anak diberkati, kita bayi diberkati, lalu sampai sekarang kita dewasa kita punya anak lagi. Ya ada yang seperti itu. Nah apa yang membuat kita tertanam? Ini asik saudara, ini asik loh. Kenapa? Karena kalau dikumpulkan jawaban dari saudara, pasti jawabannya bermacam-macam. Pasti jawaban dari antara satu sama lain itu pasti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena kita punya pengalaman yang berbeda pasti. Ya. Mungkin saudara berkata, oh dulu saya berada di gereja Rehoboth itu karena diajak oleh teman. Ada yang mengatakan, oh saya diajak oleh papa mama. Ya, karena papa mama itu dulunya itu adalah jemaat mula-mula pada waktu awal gereja Rehoboth baru berdiri. Sekitar tahun 1947-an. Ya karena engkong emak di sini, jadi saya berada di sini. Mungkin ada di antara saudara yang seperti itu. Saya sendiri, saya punya pengalaman kenapa saya berada di gereja Rehoboth itu karena saya diajakin teman waktu SMP. Jadi yang awal saya bertemu dengan pemimpin rohani saya itu adalah guru tunas remaja saya pada waktu itu. Lalu kemudian saya memiliki koko-koko rohani, ya teman-teman rohani yang mendukung saya pada waktu itu ya, mendukung saya. Lalu kemudian saya masuk ke remaja pada waktu itu, saya masuk ke kebaktian remaja, KRGR, kebaktian remaja gereja Rehoboth. Ya. Kemudian saya ketemu dengan ketuanya, saya ketemu dengan koko-koko rohaninya, para pengurus. Ya. Dan itu yang membuat saya itu akhirnya bertahan, bertumbuh ya sampai dengan saat ini. Jadi awalnya itu enggak selalu, ketemu dengan Bapak Gembala dulu, pada waktu itu Pak Petrus ya, zamannya saya, saudara. Itu enggak saudara. Nah mungkin dari antara saudara pun seperti itu, betul enggak? Jadi saudara gini, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya kita merasakan ada sebuah kasih persaudaraan. Amin. Kita merasakan ada sebuah perhatian, ada caring yang kita dapatkan dari para pemimpin rohani kita. Saya bikin salah berapa tahun yang lalu, saudara, belasan tahun yang lalu, itu saya ingat sekali pada waktu itu Pak Yakobus katakan, pada waktu itu saudara Pak Yakobus katakan, udah kamu minta maaf aja. Jangan ngeluh, tapi kan ini, udah kamu minta maaf aja. Dan itu yang saya lakukan, saya datang, ya saya minta maaf, saya begini. Pernah saudara, saya pernah bikin salah begitu, datang Yohanes, maju terus ya dalam pelayanan. Enggak ngomong banyak saudara, enggak ngomong. Nah hal-hal seperti itu yang membuat kita bertahan, terus bertumbuh. Amin. Saya percaya banyak dari masing-masing kita yang mengalami pengalaman yang serupa atau mungkin lebih jauh daripada itu.
Amin saudara. Nah, untuk kita dapat merasakan kasih persaudaraan, caring atau perhatian dari para pemimpin rohani kita, maka saudara harus tertanam. Amin. Saudara harus tertanam. Dari Ibrani 13 ayat yang ke-17 sampai dengan 18, kita mengerti bahwa kita harus menganggap para pemimpin rohani kita tuh bukan hanya pemimpin melalui posisi atau jabatan, tapi dialah yang menjaga kita terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Kalau di perusahaan, ya betul, pemimpin itu adalah orang yang punya posisi. Dan kita tuh harus, pagi Pak, lalu kemudian dia memberikan pengarahan apa, kita mesti ngikutin. Pemimpin kita punya target apa, kita mesti ngikutin. Tapi di gereja, pemimpin rohani kita itu ibaratnya apa ya? Kepala, apa ya? Itu ibaratnya tuh kepala keluarga, mungkin seperti itu ya. Itu ibaratnya tuh pemimpin bukan pemimpin yang karena ditakuti oleh posisi kita, enggak. Tapi seperti gembala terhadap domba-dombanya saudara. Ya, mengayomi, memelihara. Amin saudara, itu yang kita rasakan. Saudara harus tertanam. Amin saudara. Saudara harus terlibat. Supaya apa? Merasakan hubungan yang dibangun di atas dasar persaudaraan. Nah lalu kemudian mari kita melihat bersama-sama gambar ini. Nah, cukup besar ya, asik sekali. Ini gambar apa saudara? Ini gambar pohon. Ini pohon ini itu adanya di Redwoods, di hutan California. Nama pohon ini itu cukup gampang ya. Bahasa Latinnya itu sequoia. Ya, pohon sequoia atau disebutnya itu pohon redwoods. Ini pohon ini itu adalah salah satu pohon yang tertinggi di dunia, Saudara. Kenapa? Karena pohon ini itu pernah mencapai 116 meter. Itu artinya melebihi atau setara dengan gedung 35 lantai. Itu kalau diperbandingkan tuh seperti itu. Patung Liberty aja lewat, saudara. Ya, tinggi sekali. Ini pohon tuh sangat tinggi sekali, saudara. Lalu kemudian pohon ini itu telah ada sekitar 240 juta tahun yang lalu. Tapi umurnya itu sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun. Jadi umurnya aja 5.000 sampai 6.000 tahun, berarti ini pohon kalau umurnya sampai segitu itu berarti dia adalah menyaksikan pada waktu zamannya Yesus. Sebelumnya ya itu 5.000 tahun. Saudara bisa bayangkan, pohonnya tinggi banget. Tentu kita berpikir ini pohon bisa tinggi seperti ini dan usianya sampai sekian lama. Kita berpikir apa? Oh, kita berpikir bahwa akarnya ini pasti sangat kuat. Betul gak saudara? Akarnya itu pasti sangat kuat. Kalau ini pohon bisa sampai 5.000 tahun, itu berarti pohon ini sudah melewati yang namanya hujan meteor. Ya, pohon ini pasti sudah melewati yang namanya gempa bumi, mungkin yang dahsyat. Pohon ini sudah melewati hujan badai, angin ribut, wah gitu ya. Dan pohon ini tetap berdiri. Bahkan pohon ini dia bisa bertahan pada waktu terjadi kebakaran hebat di Redwoods ini. Ya, tentu kita berpikir akarnya ini sangat dalam, saudara. Akarnya sangat dalam. Ya, gambar yang berikutnya. Nah, coba kita lihat saat ini, saudara. Nah, itu lihat tuh. Di atas itu akarnya, bawah akarnya. Kalau saudara melihat situ ada 2 orang di situ, nah akarnya tuh seperti itu. Wow, sangat luar biasa. Ya, sangat besar sekali, sangat besar sekali. Mobil tuh bisa lewat, saya lihat di Google, saudara lihat nanti di Google ya, mobil tuh bisa lewat, saudara. Nah, tetapi uniknya di sini, ternyata akarnya itu sangat dangkal, saudara. Tahu nggak berapa akarnya? 1,6 meteran sampai 4 meter kurang. Itu dangkal, saudara. Yana, tinggi kamu berapa? Kurang lebih. Berapa? 185. Kemarin saya melihat ada seorang anak The Flame itu, William ya. Mungkin kalau saudara tahu dia pemain bass, William ada nggak? Oh enggak mengikuti. Itu kayaknya sama William tinggian kamu, tinggian dia. Oke, berarti dia 190-an, mungkin 2 meter saudara. Jadi kalau saudara lihat Yana tuh yang ada di atas, itu akarnya tuh seperti dia. 2 meter, saya 168 saudara. Jadi mungkin segini nih akan. Lalu apa yang membuat pohon ini itu bisa bertahan sampai sekian ribu tahun? Pada waktu hujan badai,
pada waktu angin topan melanda, gempa bumi, mungkin juga tsunami. Saya kurang tahu ya, saya kurang tahu. Apa yang dia lakukan? Coba saudara lihat di bawahnya itu. Lihat, akar-akarnya itu dia tidak tertanam semakin ke dalam, tapi akarnya itu justru menjulang keluar, lalu mereka saling menjalin satu sama lain akar-akarnya. Saudara lihat tuh, ini kan dua pohon yang berbeda kan itu. Lihat akar-akarnya, itu saling menjalin satu dengan yang lain. Saudara, saling menjalin satu dengan yang lain. Dan itu yang membuat akhirnya pohon ini, dia dapat bertahan 5.000 sampai 6.000 tahun. Makanya kalau saudara melihat di dalam sejarah, di dalam Wikipedia, ini pohon ini bisa berpindah bersama-sama. Iya, bisa bergeser. Bersama-sama bergesernya. Karena mereka saling terjalin satu sama lain. Ya, saudara nanti, ada yang mau rencana tahun ini ke Amerika? Kalau saudara mau ke Amerika, ajak saya, saudara. Jadi nanti saya akan fotoin saudara di depan akar itu. Pasti hasilnya bagus sekali. Mau ke Amerika ya, Cia? Ya. Luar biasa nggak saudara? Luar biasa nggak? Luar biasa kan? Jadi saudara apa? Apabila kita tertanam di dalam gereja, saudara ini diibaratkan seperti pohon ini saudara. Saudara bisa bertambah menjadi kuat. Itu bukan hanya karena saudara itu semakin tertanam, mengenal Tuhan lebih dalam, itu perlu, itu yang utamanya, amin saudara. Mengenal Tuhan lebih dalam, itu yang utama. Tapi yang kedua adalah akar-akar kita saling menjalin satu dengan lain. Artinya kita harus memiliki komunitas yang kuat satu dengan yang lain. Amin. Di dalam komunitas kita ada para pemimpin rohani. Yuk kita hormati, kita hargai, kita tunduk. Tapi di dalam apa? Takut akan Tuhan. Di atas dasar apa? Kasih persaudaraan. Amin saudara. Waktu para pemimpin ada lalu kemudian memberitahu atau menegur, itu atas dasar kasih. Pada waktu jemaat mendoakan para pemimpin rohani supaya kita tetap hidup tulus, tetap hidup jujur, itu pun atas dasar kasih. Supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh, stronger together. Amin. Bersama-sama bertumbuh, saudara. Menghadapi badai, topan, apapun juga, saudara tidak seorang diri. Amin. Tidak seorang diri. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita, itu yang tadi awal saya doakan. Yang kedua, karena kita memiliki komunitas yang hidup, komunitas yang bertumbuh, komunitas yang berkembang. Ya. Stronger together. Amin saudara. Firman Tuhan saya akan baca dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di depan situ saya hanya menuliskan kalimat-kalimat intinya saja, tapi saya akan bacakan secara lengkap. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Amin. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai apa? Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin saudara? Amin. Itulah Rehobot. Amin. Itulah keluarga Allah di tempat ini. Di mana saudara semua dan saya, kita sama-sama terlibat bersama-sama. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Mari kita menjadi kuat bersama-sama. Amin. Stronger together. Amin saudara. Amin. Ya. Saya ingin kita menyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyi yuk. Supaya firman Tuhan ini menjadi rema, semakin menjadi rema dalam kehidupan kita. Saya tadi sebenarnya di pojok sana saya mau tanya sama gitu, udah boleh atau belum ya, tapi saya tidak mau mengambil resiko lah. Untuk kita bergandengan tangan gitu, kan belum boleh ya bergandengan tangan ya. Ya kita belum boleh. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Saudara bisa lihat pandang kiri kanan depan belakangnya. Ini kita semua ini adalah
anggota keluarga, tengah-tengah saudara di sini ada para pemimpin rohani saudara. Coba lihat sini, ya ada Ko Andre, ya ada Pak Happy, ya coba saudara lambaikan tangannya kepada para saudara seiman kiri kanan. Di sini ada anak guru sekolah minggu, itu pemimpin rohani juga. Ya coba lihat di atas sini ada para yang tua-tua juga, om dan tante. Ya, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia karena kita ada di tengah-tengah keluarga Allah. Amin saudara. Hari ini kurasa bahagia. Mari naikkan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus yang telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, tapi jangan bergandengan tangan. Bergandengan lama-lama aja. Yang tangan, oke. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kepada saudara seiman depan belakang. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Saya lagi bergandengan tangan. Saya undang untuk para pemimpin rohani. Gandengan tangan ya dalam kasih. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kepada para gembala kita. Amin. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya inilah keluarga. Amin saudara. Inilah keluarga Rehoboth. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, inilah kami keluarga Allah. Inilah kami Rehoboth Tuhan, kami adalah keluarga. Di mana kami memiliki para pemimpin rohani, kami memiliki Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Di mana kami semua saling berinteraksi satu dengan yang lain, kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain Tuhan. Kami saling mendoakan satu dengan yang lain Bapak. Mari Bapak, kami ingin terus berada Tuhan tengah-tengah lingkungan. Di mana kami boleh dibangun di atas dasar kasih-Mu Tuhan. Kasih Kristus di mana Tuhan yang boleh memimpin gereja ini Bapak. Mari Bapak, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin memiliki akar yang semakin mendalam untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapak. Dan kami boleh memiliki akar yang saling terjalin satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi kuat bersama-sama. Kami yang menghadapi pergumulan saat ini Tuhan, kami tidak seorang diri. Saudara yang menghadapi pergumulan pada hari ini, saudara yang menghadapi permasalahan, pergumulan pribadi, entah masalah ekonomi atau sakit penyakit. Saudara harus ingat, saudara tidak seorang diri. Ada saudara seiman yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Saudara, kami mau Tuhan untuk tahun 2023 ini Tuhan, kami akan menghadapi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan komunitas kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi semakin kuat bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan kemuliaan pada Allah kita sekali lagi. Silakan duduk saudara. Ya puji Tuhan saudara, setelah kita semua mendengar firman Tuhan,
Mari kita bertumbuh bersama-sama, keluarga besar Gereja Rehoboth makin kuat di dalam Tuhan. Kita akan makin banyak melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama, seperti saudara baca di screen, bahwa ada kata kesasi untuk baptisan air yang akan diadakan baptisannya sekitar bulan Maret April. Kata kesasinya sudah akan dimulai tanggal 21 Januari, hari Sabtu, jam 2. Jadi bahwa bagi saudara yang mau mengikuti kata kesasi, silakan. Saudara bisa daftar di Ibu Hana atau di Ibu Teli. Dan saudara bisa datang di hari Sabtu jam 2 siang di ruang meeting, ruang rapat. Itu ada di basement, di belakang basement. Itu ada ruang rapat khusus untuk rapat dan segala sesuatu yang perlu. Dan saudara, bagi saudara yang belum mendaftar dan saudara ingin mendengar apa sih yang diberikan di kata kesasi, sehingga setelah itu jemaat bisa mengambil keputusan atau mengambil keputusan untuk dibaptis. Saudara yang belum daftar dan saudara mau mendengar, silakan saudara datang tiap hari Sabtu jam 2 siang di ruang rapat di belakang basement. Jadi siapa saja yang belum dibaptis, yang ingin mendengar, silakan saudara. Kedua, saudara melihat di screen juga ada bulan Januari yang kita tahu bersama-sama adalah bulan kesaksian. Saudara diberikan kesempatan untuk menyaksikan berkat Tuhan, pertolongan, kasih Tuhan yang besar, pengalaman berjalan bersama Tuhan selama 1 tahun yang kemarin. Dan apapun yang saudara alami, saudara bisa menyaksikan itu. Untuk keteraturan, supaya semuanya bisa mendapat kesempatan, saudara bisa merekam di syuting. Saudara bisa datang di gereja, saudara telepon dulu saudara Daniel Gatot sebagai ketua di Sermin untuk merekam kesaksian saudara, dan itu akan ditayangkan. Bagi saudara yang sulit waktu untuk merekam, silakan saudara merekam sendiri ya, melalui HP atau apa saudara, handphone saudara, silakan. Dan hasil rekaman itu diserahkan kepada saudara Daniel Gatot untuk disiarkan di screen ya. Jadi bisa setiap hari 3 atau 2 atau 3 orang nyata kesaksiannya, silakan. Bisa ditayangkan dan kita bisa mendapat berkat bersama-sama. Dan pengumuman yang terakhir adalah minggu depan tanggal 15 dan minggunya lagi tanggal 22, kami berdua tidak beribadah bersama-sama dengan saudara karena kami akan cuti ya. Kami akan ke Australia, Aussie, ke tempatnya Nino dan Celia dan anak-anaknya Sydney dan Audrey, karena kami sudah 3 tahun sampai 4 tahun tidak bertemu mereka. Biasanya kan gantian. Dia ke sini, tahun depannya kami ke sana dan sebagainya. Nah, ini sudah 4 tahun kita tidak bertemu dan kami akan cuti. Besok kami akan berangkat ke sana. Besok tanggal 9. Ya. Tolong doakan supaya perjalanan kami pergi dan pulang dimanapun kami berada di sana, itu dilindungi oleh Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan sukacita, kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Juga tolong doakan untuk pelayanan kami berdua di sana.
ya, di Sydney. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara-saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang menyadarkan kami semua bahwa kami perlu satu persatuan, kesatuan dalam Tuhan, dalam keluarga besar Gereja Rehoboth, untuk tumbuh makin kuat, makin besar, makin banyak mengalami kuasa Allah, kemuliaan Allah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Marilah bukan hanya kami mengerti, tapi kami mau lakukan itu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh makin bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk kata kesaksi yang akan diadakan mulai tanggal 21 hari Sabtu yang akan datang. Engkau sediakan tolong Tuhan, supaya semua saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan air boleh menjadi anak-anak Tuhan, anggota gereja, anak-anak Tuhan yang setia dalam berbakti dan juga merindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk berkat Tuhan kami juga akan mendengar juga kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kami yang akan menyaksikan kasih Allah melalui rekaman-rekaman yang akan diadakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk perjalanan kami berdua ke Sydney, Australia. Mari Tuhan Kau sediakan tolong dalam perjalanan udara, darat, dimanapun kami berada. Bungkus kami semua dengan, kami berdua dengan kuasa Tuhan, dan kami dapat pergi pulang dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa selama kami sana Tuhan, kami boleh melayani Tuhan. Kiranya Tuhan urapi juga pelayanan kami berdua menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di sana. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui liburan ini dengan kesehatan dan kesehatan dari Tuhan saja. Kami serahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati jasmani dan rohani. Kami mengucap syukur Tuhan, pemerintah sudah dapat mengatasi pandemi ini. Kami tetap berdoa supaya tekanan ekonomi yang akan terjadi dalam tahun ini di seluruh dunia, Indonesia boleh terlepas dari hal itu karena pertolongan dan hikmat dari Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Mari Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya, dan juga persembahan syukur yang kami akan berikan kepada Tuhan. Engkau sediakan tolong Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Ku
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehobot. Kami senang Anda dapat bersekutu bersama di sini. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehobot Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Januari kita akan membahas mengenai nilai-nilai keluarga Allah. Hadirilah ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah on-site maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Saudara, mari kita mulai awal tahun ini dengan berserah penuh kepada Allah. Bawa diri ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kerohanian agar kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita itu harus berjalan dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Ya, itu adalah kewajiban dan tugas kita. Orang-orang di kantor, teman-teman kita tahu benar kita Kristen dan bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip kekristenan dalam hidup kita. Tapi, sudahkah mereka mendengar kabar baik? Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehobot. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.